Kalau abang baca dalam chat WA, Pak Teddy, saya mau pinjam duit ke Brunei, saya mau mulai soko dari awal katanya, soko dari awal. Terus saya bisa nggak pinjam uang Pak Teddy untuk ke Brunei? Dibalas sama Pak Teddy, iki ono barang 5 kilo, wes golek no lawan katanya. Bang, sedikit kembali ke Bu Linda tadi yang juga jualan-jualan apa barang-barang pusaka. Keris ya. Ya, itu kemana? Ke Sultan Brunei ya? Ke Brunei. Apakah Ibu Linda memang kenal dengan pihak Istana Brunei? Kalau saya tanya pada saat itu, kan sempat disinggung kan di dalam BAP Pak Teddy. Mereka ada ke Taiwan katanya, habis itu mereka ada juga ke Brunei. Mereka ini Ibu Linda sama Pak Teddy? Betul, berdua. Nah, dan sudah dibuktikan oleh anaknya Bu Linda, Bu Dina. Ditunjukkan paspornya Bu Linda kepada saya, memang ada ke Brunei. Oh, oke. Memang ada. Tahun berapa itu? 2019 juga, akhir tapi. Oh, berarti setelah dari Laut Cina Selatan? Iya, oke. Betul. Dalam satu tahun itu mereka ada tiga negara. 2019, Laut Cina Selatan, ke Taiwan, habis itu ke Brunei. Nah, di Brunei itu memang katanya, Pak Teddy ini katanya suka jual keris. Jadi, Bu Linda memang tanya, keris-keris yang kamu jual ini, kamu dapat dari mana? Ada beberapa katanya dari Singosari. Kerajaan Singosari, ya, ada dari Malang juga. Iya, bekas kerajaan. Dan ada beberapa orang yang dari sana langsung datang ke kantornya Pak Teddy untuk nawarin gitu loh. Oke, menawarkan. Ini keris, ini bagus dan segala macam. Nah, setelah keris itu dia beli dari pengepul katanya, pengepul dari Singosari dan beberapa rekannya, ya, penjual-penjual gitu, itu nggak langsung dijual. Itu katanya diperbaiki dulu, dilapisi dengan emas, katanya, ditempelkan gading dulu, dibagusin lah. Makanya ketika surat mereka buat kayak apa namanya ya, penjualan lah ya, kayak draft yang mau dijual, apa aja kerisnya dari mana. Itu kondisinya 99% katanya, tertulisnya gitu. Karena nggak murni, katanya kalau memang dari Singosari nggak 100%, karena kan ada yang diperbaiki dikit, direnovasi dikit gitu. Makanya setiap detail yang disampaikan itu nyambung, Bang Domo. Dan ada transaksi dengan Kesultanan atau hanya menawarkan? Katanya belum sempat karena terlalu mahal. Satu keris itu dinilai 100 miliar oleh Teddy katanya. Wow. Luar biasa. Wow. Ya, makanya menarik karena Ibu Linda menyampaikan ke saya itu selalu dimanfaatkan Pak katanya. Koneksi saya ini. Udah badan saya dimanfaatkan. Yang pertama, yang kedua, koneksi saya untuk cepu-cepu ya, untuk bandar dan segala macam itu dimanfaatkan juga agar dia dapat posisi strategis kan. Habis itu juga dia mau jual 100 kilo tadi. Nah, itu kan dimanfaatkan semua. Tambah lagi ke Brunei. Ya kan? Dimanfaatkan juga koneksinya ke mana? Koneksinya ke Kesultanan Brunei untuk jual keris dan pusaka tadi. Jadi ya itu katanya, saya baru sadar emang saya selama ini dimanfaatkan ya, katanya gitu. Saya juga kasihan juga sama Bu Linda gitu kan, dibawa-bawa dalam perkara ini. Karena kan awalnya dia mau minjem duit ke Brunei. Hanya mau minjem duit ke Brunei. Kalau abang baca dalam chat WA, Pak Teddy, saya mau pinjam duit ke Brunei, saya mau mulai soko dari awal katanya, soko dari awal. Terus saya bisa nggak pinjam uang Pak Teddy untuk ke Brunei? Dibalas sama Pak Teddy, iki ono barang 5 kilo, wes golek no lawan katanya. Jadi awalnya dia mau minjam duit, kalau dikasih lah sama Pak Teddy, contohnya dikasih, ini duitnya, ya udah kamu hati-hati. Nggak jadi kan, Ibu Linda ketarik kan. Tapi karena orang lagi butuh uang, kesulitan ekonomi, nggak ada duit, dikasih cara untuk nyari duit, iya dilakukan. Gitu. Jadi niat awal nggak ada memang, tapi setelah dikasih tahu, jadi kepikir, udahlah saya jual aja, saya nggak ada duit kan gitu. Oke. Gitu. Ke Pak Dodi, tadi disebut bahwa dia kondisinya memprihatinkan, waktu ayahnya datang dia hormat dan menangis. Kondisi psikis, artian kejiwaan dan kondisi psikis badannya, apakah makin kurus atau kayak apa sekarang? Banget memang. Jadi sampai kita kan juga nanti ke depan, saya sudah bilang juga di dalam persidangan, untuk hari Rabu ini kita akan menghadirkan psikologi klinis, ahli psikologi klinis. Karena memang sudah dicek beberapa kali, yaitu kondisi Pak Dodi tertekan, stressful ya, karena bagaimana didesak terus, ya kan, dipindah, bayangan bertubi-tubi itu dia. Sekarang masuk penjara lagi, gitu. Nah, terus sekarang ada lawyernya Hotman menghubung-hubungkan dengan Kombes katanya. Dia mau ke Kombes mau apa?
Ya saya bilang, loh, kombes itu kan semua polisi kan jadi kombes, ya kan? Siapa polisi yang di Indonesia lah ya tidak mau jadi kombes, siapa coba? Mau, jadi itu bukan niat, itu bukan mens rea, tapi semua polisi pasti akan berprestasi untuk jadi kombes, udah pasti. Jadi nggak ada urusan ke situ, tapi dihubung-hubungkan. Karena ada pembicaraan dengan Arief katanya, padahal kan memang pasti mau jadi kombes. Udah AKBP mantep dia. Gitu. Terus, apalagi sudah Kapolres ya. Sudah Kapolres. Ya kan nggak mungkin dia kembali kompol lagi atau KP lagi kan. Jadi nggak nyambung, tapi sudah itu strategi pembelaan, silakan aja. Oke. Gitu. Bang Andriel, ini menangani sekaligus dua klien, Pak Dodi, AKBP Dodi dan Ibu Linai. Gimana ceritanya tuh? Ke Abang bisa ditunjuk jadi menangani dua-duanya? Oh iya, ini menarik juga nih. Ini malah perdebatan sengit waktu itu. Jadi saya kaget ya pada tanggal lupa saya pertengahan Oktober itu awal mula ketangkep lah itu. Itu dapat surat dari Polda. Ya, isinya suratnya untuk mendampingi AKBP Dodi Prawira Negara. Itulah kira-kira diundang untuk mendampingi AKBP Dodi Prawira Negara. Jadi surat ini awalnya dari Polda dari ya? Polda. Nah, setelah saya tanya gimana ceritanya, ternyata Pak Dodi ketika ditanya sama penyidik mau didampingi apa tidak ketika pengambilan berita acara pemeriksaan, dia bilang saya mau, tapi saya nggak punya kenalan pengacara karena saya bukan dinas di sini, katanya dinasnya kan di Bukit Tinggi. Jadi tolong coba carikan saya pengacara. Dia minta ke penyidik. Nah, lantas habis itu penyidik langsung bersurat ke kita. Karena kenal. Iya. Nah, jadi permintaan dari Pak Dodi memang untuk dicarikan pengacara kepada penyidik. Makanya penyidik bersurat kepada kita, ya kita datang kan. Tapi bukan berarti langsung match di situ kan. Saya tanya dulu sama dia bagaimana kronologisnya, dia ceritakan setiap detail peristiwanya. Terus saya lihat juga memang kan saya tes tuh. Tentunya habis cerita dia, saya pura-pura ke toilet, saya coba ulangi lagi. Apa benar nggak gitu loh. Dan saya lihat juga untuk menguji konsistensi. Iya, benar nggak ini ngada-ngada nggak dia gitu. Apa dia bohong nggak kan gitu. Saya tanya juga di penyidik dia cerita apa pada saat ketangkap. Oh sama gitu kan. Dan dia dengan tersangka lain memang ruang-ruang khusus sendiri-sendiri mereka. Nggak dicampur ya? Nggak dicampur. Pak Dodi sendiri berarti di sini, Bu Linda di sini. Mereka nggak ketemu karena agar kualitas keterangan dalam BAP itu memang bagus gitu, nggak bohong, nggak yang di konsep-konsep. Tidak contek ya? Nggak. Jadi saya tanya, akhirnya dia mungkin ngerasa klop sama saya, mungkin sama-sama muda kita kan. Iya. Nah terus akhirnya tanda tangan kuasa. Setelah itu, saya lupa beberapa hari setelahnya, datang tuh surat kecil. Surat kecil. Nah, ini lucu. Jadi, saya nggak ngeh waktu itu. Surat kecil itu apa sih? Nah, surat kecil itu, surat kecil yang diberikan dari Pak Teddy Minasa melalui ajudannya, itu diberikan kepada istrinya Pak Dodi, Ibu Rahma. Untuk disampaikan ke Pak Dodi, yang isinya kira-kira untuk mencabut kuasa saya, untuk bergabung dengan dia. Oh, supaya satu PH. Ya kira-kira gitu. Nah, biasanya Ibu Rahma ini datang ke Polda menjenguk Pak Dodi itu biasanya selalu ingin didampingi oleh saya. Pak Adil di mana? Saya mau didampingi. Nah, hari itu ketika masuk, saya mendampingi, memang dia minta juga didampingi. Tapi setelah masuk dia bilang, Pak bisa nggak saya ngobrol berdua sama suami saya? Ini ada penting saya mau bicarakan. Oh, saya bilang silakan, itu kan hak mereka. Saya kasih. Saya izin sama penyidik, Bang izin, boleh tidak? Mereka berdua, boleh katanya, silakan. Habis mereka ngobrol, saya lupa, saya nggak dengar ya gimana. Pokoknya saya dipanggil langsung. Adil, sini. Yang manggil? Pak Dodi. Dia keluar dari ruangannya, dia manggil saya. Ini ada surat dari Teddy Minasa. Saya kaget. Surat dari Teddy Minasa, gimana caranya? Ini kan di Patsus, di penjara juga, di rutan juga. Kok bisa ngirim surat? Diceritakan sama Bu Rama. Saya ditelepon oleh, saya lupa, Pak Aryo kalau nggak salah, ajudannya. Saya diminta untuk ketemu di lapangan Polda Metro Jaya, lapangan tengah yang banyak mobil parkir. Di situ di tiang benderanya, untuk ketemu dan diserahkan. Nah, itu Ibu Rahma pun ada foto itu mukanya, ada semua lengkap, nomornya yang hubungi ada, fotonya ada, lengkap semua. Jadi habis itu saya baca mencabut kuasa saya dan segala macam lah ya. Terus saya tanya, ini gimana? Ya menurut Pak Adil gimana ini? Saya tahu mungkin ada gejolak keraguan, ada bimbang segala macam karena kan memang ya pastilah banyak yang dijanjikan kan begitu sudah pasti. Saya hanya bilang satu poinnya.
kalau kau mau berbohong Pak Dodi, Bang Dodi, saya bilang, pasti akan ada satu kebohongan yang kau buat, akan ada kebohongan lanjutan yang akan kau buat. Ya kan itu saya bilang. Dan saya tegasin, kalau mau ikut skenario ini, ya, kalau mau ikut skenario ini, saya bilang, saya mundur, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Silakan kalau mau berbohong, tapi saya nggak mau. Nah, di situ Pak Dodi langsung teriak, saya juga nggak mau. Kita robek aja nih. Saya bilang jangan, itu untuk jadi bukti di persidangan. Jangan, sayang. Saya bilang. Abang sempat baca isi suratnya selain tadi, minta abang mundur. Adakah sesuatu misalnya skenario buang badan ke Arif ada. Arif itu yang sipil ya? Yang sipil, betul. Buang badan ke Arif. Satu saksi bukan saksi. Ya ibaratnya dia mau menggiring agar, kan pertemuan di Hotel Santika nggak ada saksi. Kira-kira gitu. Kan hanya mereka berdua memang. Nah, terus, buang badan ke Arif. Terus skenario titik 2. Penangkapan Anita, tetapi Arif yang melanggar katanya. Ngerti nggak? Nah kira-kira skenarionya tuh mau dibuat misi penjebakan ke Linda ini, Anita. Tapi Arif itu yang melanggar rencana. Kira-kira mau dibuang. Arif itu ajudannya siapa? Kapolres, Bang Dodi. Anggota juga, sipil ya? Oh enggak, sipil. Sipil ya? Dia kan udah ikut Pak Dodi 14 tahun. Berarti skenario-nya kira-kira anggota tidak ada yang kena, menjadikan Ibu Linda dan Arif, sipil semua? Kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi ibaratnya Pak Dodi udah benar. Tulis tangan itu? Tulis tangan. Tulis tangannya Dan Pak? diakui oleh Pak Teddy. Oh, diakui juga ya? Di persidangan. Kan saya, Pak Dodi buka itu semua, izin yang mulia, saya membacakan. Pas kami ke depan, ini tulisan tanganmu, kata majelis. Benar yang mulia. Saya kaget itu. Diakui sama dia. Alhamdulillah, puji Tuhan kan gitu. Iya. Jadi memang. Jadi dia mau bikin skenario kayak Sambo juga berarti. Nah, tapi bedanya